Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum teknik digital percobaan 4 mengenai counters. Sebelum mulai percobaan atau menjelaskan mengenai rangkaian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dir Fatonah, NPM-nya 22150611115 dari Prodi PS. Dari Prodi Teknik Informatika kelas TIC kelompok 1C. Oke. Jadi saya akan menjelaskan mengenai rangkaian. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu counters. Jadi counter itu adalah sebuah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menerima menerima pulsa yang masuk atau menghitung jumlah inputan pulsa yang masuk ke dalam sebuah rangkaian, yang dimana dinyatakan dengan bilangan biner nih. Dan menurut sumber clocknya itu ada dua jenis counter. Yang pertama itu ada synchronous counter, yang kedua itu ada asynchronous counter. Nah, kemudian juga dilihat dari cara penghitungannya itu ada up sama down counter. Karena kalau up counter itu menghitungnya atau dilihat dari perhitungannya itu dari yang kecil ke bawah, jadi dari 0 ke 1 Kemudian kalau down itu kebalikannya, jadi nanti kita akan menghasilkan output yang dimulai dari 1 kemudian nanti akan ke bawah gitu, akan berjumlah outputnya nanti pembilangan biner 0. Oke, langsung saja ke rangkaiannya. Nah, yang pertama itu ada synchronous counter. Jadi di sini merupakan gambaran dari rangkaian synchronous counter up. Dan di sini terdapat 4 flip-flop JK, yang dimana karena di sini merupakan rangkaian 4 bit, maka menggunakan 4 flip-flop. Flip-flopnya digunakan adalah JK. Nah, kemudian ada 2 gerbang N, ini sebagai penyetabil atau menstabilkan dari rangkaian ini. Kemudian ada satu inputan atau berfungsi sebagai clock atau switch untuk men-triggerkannya. Kemudian ada 4 output. Nah, yang pertama itu ini karena sinkronus. Jadi sinkronus itu adalah clocknya itu diinputkan secara serentak ke flip-flopnya, yaitu flip-flop JK. Di sini ada, di sini ini merupakan arah dari inputannya nih, 1, kemudian di sini langsung serentak secara barengan. Nah, pada percobaannya kita coba ketika kita triggerkan 1 sini, itu nah di sini power ini kan 1 ya nilainya. Kita belum on ya, kita on kan dulu. Dan pertama itu dimulai dari 0 sesuai dengan namanya, dari counter up. Up berarti dari yang terkecil ke terbesar ya. Nanti akan dari 0000 nanti akan menjadi 111 pada desimal 15. Pertama kita jalankan, pertama kita inginkan 1. Nah, power ini kan menyimpan 1 di sini. Nah, kemudian inputan 1 masuk. Kalau di JK flip-flop, apabila inputan 1 maka akan terjadi toggle nih. Maka di sini 1. Nah, kemudian di flip-flop yang kedua itu juga flip kedua di sini, flip ketiga, flip keempat. Kemudian apabila kita nolkan lagi, kita triggerkan 0. Nah,
maka nanti outputnya akan ke sini karena tadi toggle tadi, dan yang lain masih 0 nih. Nah, ini merupakan percobaan yang pertama. Kemudian kita triggerkan lagi, itu ini masih 1 kemudian di sini outputnya 1. Nah, pada pada flip flop yang kedua itu sudah menjadi toggle ya, karena tadi kan 0, kemudian dari sini tadi 1, pindah ke flip flop yang kedua, dan maka akan menjadi nanti ini 1, 1, 1, maka akan toggle juga karena 1, 1. Sedangkan di flip flop pertama tadi itu masih menyimpan yang tadi yaitu 1, 1, maka flip flop pertama dan kedua toggle. Nah, sedangkan flip flop ketiga dan keempat itu masih belum mengalir nih, jadi masih 0, 0. Nah, flip flop yang karena flip flop pertama dan kedua ini toggle, nah nanti kita triggerkan lagi, maka nanti hasilnya yang ini akan 0, di sini akan menjadi 1 nih, maka nanti akan menghasilkan output 0, 0, 1, 0. Nah, FYI itu kalau bilangan biner kita baca dari kanan atau kita dari bawah kalau ini. Jadi dibacanya dari sini 0, 0, 1, 0 atau A, B, C, D. Jadi di sini. Oke. Sini tadi kan ya. Terus kalau kita triggerkan lagi menjadi 1. Nah, di sini terlihat bahwa di sini akan toggle. Sini akan 1, 1 inputannya. Kemudian di sini itu akan pindah ke key-nya akan menjadi 1. Maka kalau kita nolkan, maka ini tadi kan toggle, maka kebalikan dari 0 maka menjadi 1, output akan misalkan output ini 1. Nah, kemudian ini tadi karena tidak toggle atau 0 jadinya, maka tidak akan berubah, masih tetap 1. Nah, kemudian kalau kita triggerkan lagi menjadi 1, maka yang ini yang pertama, kemudian ini kan 1 menjadi output yang di sini, kemudian ini menyimpan 1, jadi 1, 1 akan menjadi toggle. Kemudian 1, 1 ini akan dialirkan menuju gerbang N. Gerbang N kalau kita operasikan 1 di N kan dengan 1, maka akan menghasilkan nilai 1 nih. 1 akan dimasukkan ke dalam sini, sehingga flip flop yang ketiga akan menjadi toggle juga. Input pertama diperoleh dari N tadi 1, dan yang satunya atau inputan yang keduanya itu diperoleh dari sini, dari inputan 1. Maka sini juga toggle karena 1, 1 nih. Sedangkan yang flip flop yang keempat terakhir itu belum menerima. Jadi kalau kita triggerkan lagi nanti akan berubah sehingga menjadi 0, 1, 0, 0. Yang tadinya ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1 akan berubah karena tadi toggle. Oke, selanjutnya itu kalau kita triggerkan lagi jadi 1, itu yang pertama. Nah, di sini kan masih, di sini akan menjadi toggle. Kemudian yang tadi di sini itu akan berpindah. Sehingga kalau kita ini kan lagi, maka yang akan berubah akan menjadi toggle itu kan yang ini, inputan ini, sehingga outputnya akan menjadi seperti ini karena tadi toggle tadi. Jadi
outputnya akan 0101. Oke, desimal selanjutnya bila kita triggerkan, nah, dan ini akan menjadi tunggal, kemudian akan ini dari sini ke sini itu akan tunggal juga, kemudian ini sama keybar belum, sehingga apabila kita tunggalkan, kita triggerkan, maka yang akan berubah adalah output yang pertama dan output yang kedua, sehingga akan menghasilkan outputan 0110. Oke, selanjutnya desimal selanjutnya itu kita inikan lagi, triggerkan lagi. Nah, yang terjadi adalah flip-flop yang pertama itu akan menjadi tunggal, itu satu-satu terlihat di sini. Kemudian di sini tidak terjadi tunggal. Kemudian di sini juga, sehingga nanti yang akan berubah outputnya adalah nilai yang D, nilai yang paling atas ini. Maka nanti pasti akan menjadi 0111. Kita lihat kayak terbukti bahwa 0111. Oke, selanjutnya kalau kita triggerkan, terlihat bahwa semuanya ini tadi kan ini 1, kemudian kita n kan menjadi output yang pertama ini 1, kemudian ini juga kita dapatkan dari sini, kemudian 1 maka akan menghasilkan output 1 nanti kita. Karena ini semua tunggal, maka nanti semuanya akan berubah, maka menjadi 1000. Oke, selanjutnya desimal selanjutnya kalau kita berubah lagi jadi 1, kita triggerkan lagi, maka yang akan menjadi tunggal hanya ini, maka nanti yang didapat adalah 1001. Lalu kita lihat terbukti karena tadi yang tunggal hanya yang di sini. Kemudian selanjutnya kalau kita triggerkan lagi 1, nah ini tadi akan pindah ke key, kemudian pindah ke keybar, maka di sini menjadi 1 juga 11, di sini juga 11, ini 0, kemudian ini 0 juga. Maka karena ini 11 inputannya akan menjadi tunggal, sehingga kalau kita triggerkan lagi menjadi 0, maka hasil outputnya akan 1010. Oke, selanjutnya kalau kita triggerkan lagi menjadi 1, ini akan kembali lagi menjadi tunggal, kemudian ini 00, ini juga. Apa yang terjadi ketika kita triggerkan menjadi 0, maka yang akan terjadi adalah ini akan menjadi 1011. Kita coba, maka akan menjadi 1011. Oke, desimal selanjutnya coba kita triggerkan lagi. Oke, kita on kan, maka yang terjadi adalah ini akan menjadi tunggal, pindah ke keybar, kemudian pindah ke key, kemudian keybar, maka akan menghasilkan ini tunggal, ini tunggal, ini tunggal. Yang keempatnya tidak, maka nanti pasti outputnya akan menjadi 1100. Benar, 1100. Oke, selanjutnya coba kita pikirkan lagi ke desimal selanjutnya nih. Oke, yang terjadi adalah bahwa yang tunggal hanya yang flip-flop yang pertama. Maka bila kita matikan atau kita menjadi 0 lagi, kita triggerkan, maka yang terjadi adalah outputnya akan menjadi 1101. Oke, selanjutnya itu apabila kita triggerkan lagi menjadi 1, nah disini terlihat bahwa 15 pindah ke 10, jadi flip-flop yang pertama dan kedua itu terlihat bahwa terjadi
tunggal atau satu-satu karena inputannya satu-satu nih, maka di sini akan tunggal, dan ini dan flip-flop yang kedua sama ketiganya tidak, maka nanti pasti outputnya apabila kita triggerkan lagi akan menjadi 1110. Coba kita coba. Nah, terbukti 1110. Oke, selanjutnya kita triggerkan lagi ke desimal selanjutnya. Kita nyalakan bahwa flip-flop yang pertama itu pasti tunggal nih, 11. Nah, ada yang selanjutnya, apabila kita nyalakan satu lagi, maka akan menjadi flip-flop yang pertama akan tunggal, sedangkan flip-flop yang kedua, 3 dan 4 itu akan menetap, sehingga apabila kita nolkan, kita triggerkan lagi, maka nanti pasti hasilnya atau outputnya akan menjadi 1111, maka ini merupakan desimal ke-15. Oke. Ini merupakan sedikit penjelasan mengenai rangkaian sinkronus counter up. Selanjutnya ini adalah merupakan rangkaian dari asinkronus counter up. Nah, jadi perbedaan dari asinkronus dari sinkronus up itu, kalau asinkronus itu flip flopnya terhubung ke masing-masing power, dan clocknya itu hanya terhubung pada satu flip flop saja. Dan perbedaan lainnya itu, kalau di asinkronus itu tidak ada stabilizer atau gerbang logika N-nya. Nah, jadi cara kerja pada asinkronus itu adalah mengambil input dari inputan flip flop sebelumnya. Jadi mengambil input dari output flip flop sebelumnya. Nah, jadi kalau sinkronus tadi kan berpatokan sama clock yang sama di satu clock nih. Nah, jadi kalau secara serentak. Nah, kalau di asinkronus itu secara berurutan. Jadi nanti dan dari flop pertama itu ke flop kedua. Nah, flop ketiga ini nanti inputannya diambil dari flop kedua. Flop keempat ini inputannya diambil dari output yang flop ketiga gitu. Nah, jadi cara kerja pertama itu kita run dulu. Nah, pertama itu dimulai dari 0000 sesuai dengan namanya sinkronus up, itu dari bawah, dari bilangan paling kecil, dari minimum 0000 ke maksimum nanti 1111 atau pada desimal 15. Yang pertama, apabila di sini power merupakan 1, sini 1, kemudian kita triggerkan itu, maka inputannya akan menjadi 11 ini karena pada jika flip flop akan bernilai tunggal atau maka karena kalau pada jika flip flop inputan 11 akan bernilai tunggal, nah, maka hasilnya nanti akan di kesini inputan yang pertama, sedangkan yang lainnya masih 00. Kemudian kalau kita triggerkan lagi, itu di sini kan tadi output yang pertama itu akan menghasilkan 1, kemudian akan dialirkan menuju sini nih, karena di sini yang flip flop kedua itu menyimpan 1 dari power, kemudian dihubungkan dengan inputan yang selanjutnya dari flip flop pertama itu 1, maka inputannya akan menjadi 11, dimana kalau 11 itu akan terjadi tunggal pada flip flop, sehingga di sini tadi flip flop pertama dan kedua itu akan menjadi tunggal. Nah, kemudian di sini kan tunggal, maka 1 nih. Nah, di sini itu 1 nih, maka sini 1, sini 1.
Apabila kita matikan, nyalakan, nah di sini akan outputnya akan 0011. Nah kalau kita nyalakan lagi, itu akan dari sini kan tadi 1, menulisin 1. Nah di sini itu flip-flop ketiga mengambil power ini akan bernilai 1, kemudian output dari flip-flop kedua itu juga 1, sehingga akan terjadi toggle atau dimana keadaan inputnya bernilai 11, sehingga output yang dihasilkan pada rangkaian pada output yang kedua atau yang B nya pada sini itu akan bernilai 1 juga. Perlu diingat bahwa membaca bilangan biner itu dari kanan, atau kalau kita lihat dari sini itu dari bawah. Jadi output yang dihasilkan adalah 0100. Oke, kemudian selanjutnya sini terlihat bahwa output yang dihasilkan adalah 0101 di sini karena sini tadi itu menjadi 1, di sini power 1, ini 1, kemudian ini 1, karena tadi toggle maka akan kembali lagi ke 0. Kemudian ini juga tadi akan terjadi posisi toggle, maka kebalikan dari tadi. Yang tadi itu adalah jadi 0 menjadi 1, dan ini tetap. Oke, selanjutnya nah input yang pertama itu tetap 0 dan kedua juga tetap. Kemudian yang ketiga ini, yang ke flip-flop yang kedua atau output yang ketiga itu akan bernilai toggle. Maka kalau toggle maka akan berubah menjadi 1, yang tadinya 0 menjadi 1. Kemudian yang ke output yang D atau yang terakhir itu 0 karena toggle. Apabila toggle maka akan berubah outputnya menjadi 0 tadi, yang tadinya menjadi dari 1 nih. Oke, selanjutnya kalau kita triggerkan lagi, nah ini flip-flop yang pertama itu akan tetap toggle, kemudian yang lainnya tidak toggle nih. Kenapa gitu? Karena tadi ini menyimpan 1, kemudian ini 1, itu toggle. Oke, yang lainnya tidak berubah. Kenapa outputnya tetap 011? Karena tidak terjadi toggle. Oke, ke desimal selanjutnya kalau kita triggerkan maka akan menjadi 1000, dikarenakan tadi ini itu tadi toggle berubah lagi menjadi 0, kemudian ini juga toggle menjadi 0 tetap, ini juga toggle. Seperti pengertian yang sebelumnya, perlu diingat bahwa tadi karena pada rangkaian asinkronus itu mengambil outputnya, inputannya dari output flip-flop sebelumnya nih, makanya akan menghasilkan outputan seperti ini. Oke, apabila kita ini kan lagi maka akan berubah menjadi 1001. Nah, karena di sini pertama 1 dan tadi menyimpan yang sebelumnya 0, maka akan menjadi 1 juga. Ini toggle nih, toggle. Karena toggle yang tadinya di sini outputnya 0 maka menjadi 1. Demikian juga pada outputan yang lainnya. Kemudian kalau kita triggerkan lagi, maka yang terjadi adalah flip-flop yang pertama dan kedua akan menjadi toggle 1, maka yang tadinya 1 menjadi 0, kemudian yang ini yang tadinya 0 akan menjadi 1 karena dia toggle, sementara yang lainnya tidak. Oke,
Selanjutnya di sini terlihat bahwa outputnya akan menjadi 1011. Oke, kalau kita triggerkan lagi, itu yang toggle adalah yang di sini. Ini diperoleh karena tadi ini berpindah dari Q ke keybar. Jadi gini, dari keybar ke Q. Jadi di sini key sini, habis itu ke keybar, habis itu ini akan menjadi toggle, maka menjadi 1. Ini juga berpindah. Apabila kita triggerkan lagi, maka output yang terjadi adalah 1101, dikarenakan kalau ini akan mengarah ke sini. Ini karena ini tunggal keadaannya. Jadi flip flopnya, flip JK nya bernilai 11, inputannya 11. Kemudian yang ini juga di dalam keadaan 11, maka nilai tunggal juga, sehingga output yang didapatkan adalah 1101. Oke, kita triggerkan lagi, maka yang terjadi adalah 1110. Jadi di sini yang tadinya dari 1 maka menjadi 0. Ini juga. Oke, coba kalau kita triggerkan lagi, maka akan mencapai desimal 15, atau kalau kita rubah ke bilangan biner yaitu menjadi 1111. Di sini didapatkan bahwa di sini nilai 1 berarti outputnya 1. Di sini kan outputnya 1, pindah ke sini clocknya jadi 1 sama 1 sama ini menyimpan power ini kan 1. Jadi output 1 dari key bar ke key naik key. Kemudian di sini juga 1 nih, 1 sini, kemudian powernya 1. Kemudian di sini juga ini dari key bar ke key menjadi 1, putar gini. Maka ini adalah akhir dari desimal 15 atau 1111 pada rangkaian asynchronous counter up. Oke, sekian penyampaian materi dari counter. Nah, untuk tabel dari asynchronous counter up sendiri bisa dilihat pada tabel di atas pada rangkaian ini. Sekian penjelasan dari materi counter pada percobaan 4 praktikum teknik digital, tepatnya mengenai materi yang saya jelaskan rangkaian synchronous counter up dan asynchronous counter up. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.